Pelaku penggantian plat mobil penabrak Argo mengaku mendapatkan perintah dari 2 orang pimpinan di perusahaan swasta tempatnya bekerja. Menurut keterangan polisi, motif penggantian plat nomor adalah supaya tidak diketahui aparat bahwa saat kejadian mobil BMW yang dikendarai oleh Cristiano menggunakan plat nomor palsu. Dengan motif itu, apakah unsur obstruction of justice atau perintangan penyidikan telah terpenuhi? Sudah bersama dengan kami melalui sambungan Zoom dari luar studio, kuasa hukum keluarga almarhum Argo dari PKBH FHUGM, Ibu Wasingatu Zakiah, dan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Sutadi, Ibu Zakiah, selamat malam. Selamat malam, selamat malam, Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau langsung ke Pak Sutadi. Pak Sutadi, sudah diketahui motif pelaku melakukan penggantian nomor. Menurut Pak Sutadi, apakah memang sudah terpenuhi unsur obstruction of justice ataupun perintangan penyidikan, Pak Sutadi? Ya, saya kira sudah jelas ya. Kasus ini tadinya dilaporkan sebagai kasus lalu lintas yang sampai menimbulkan korban meninggal. Ya, ketika diusut kemudian timbul kasus baru, yaitu adanya tindakan mengganti plat nomor. Dan tindakan mengganti plat nomor itu sudah pasti itu tindakan untuk mempersulit penyidikan, atau orang yang punya mobil itu ketakutan itu masuk dalam disangkanya ikut-ikutan memalsu atau tidak. Jadi ini kasus ini sekarang polisi pasti akan mengarahkan pada 2 titik. Yang satu pada pengusutan kecelakaan lalu lintas itu sendiri, dan yang satu lagi apa motif kejahatan yang terkait dengan penggantian plat nomor itu. Jadi mungkin polisi akan bikin laporan model A atau B, saya lupa ya, tapi yang jelas laporan polisinya itu dibikin bukan karena pengaduan, tetapi karena temuan polisi bahwa diduga ada tindak pidana, yaitu obstruction of justice itu. Nah sekarang yang perlu kalau untuk lalu lintas sudah tidak masalah ya, saya kira. Hanya tinggal polisi kalau sekarang ini mau betul-betul transparan itu, dia harus pandai-pandai menerapkan pasal yang diterapkan kepada pelaku penabrak itu, karena sekarang ya untuk undang-undang lalu lintas itu sudah gampang sekali dengan ada undang-undang yang baru 2009 itu. Kebetulan saya bikin dulu disebut ya gitu, sehingga topik latar belakang pembuatan itu. Di sini di lalu lintas itu sudah disebutkan orang yang mengakibatkan meninggal orang lain dengan mobil itu ada karena faktor kelalaian dan atau faktor bukan kesengajaan. Di sini ada niat melakukan tindakan yang membahayakan sehingga menimbulkan kematian orang lain. Itu saya kira itu pasal yang lebih tepat. Jangan diterapkan nanti kelalaian sehingga mengakibatkan orang lain meninggal. Karena itu ancamannya beda jauh sekali. Kalau yang atas itu lalai itu 6 tahun, tapi kalau yang bawah itu, itu kan satu bisa ya, melakukan nyetirnya itu membahayakan sehingga hasilnya bisa nabrak orang lain. Kan itu kondisinya kan tetap tidak ada alasan bahwa saya lalai. Itu ya. Oke, baik. Nah, kedua, saya ke Bu Zakiah ya. Bu Zakiah, ini apakah ini juga menjadi salah satu perhatian utama dari tim kuasa hukum dan pihak keluarga, Bu Zakiah? Ya, terima kasih. Sejak awal proses kejanggalan sudah kami temukan pada saat penggantian nomor plat kendaraan ini, dan kami pada saat pertemuan dengan Polresta Sleman memang sudah kami sampaikan ini harus dibuka dalam gelar perkara. Karena ini sesuatu yang fatal. Jadi ada penggantian plat nomor agar tidak sesuai dengan pada saat itu ya, plat nomor yang awalnya tidak sesuai dengan STNK kemudian diganti sesuai dengan STNK yang ada, itu menimbulkan konsekuensi hukum pidana mulai dari pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas 280, pemalsuan dokumen, dan potensi yang tadi dikatakan oleh Pak Sutadi, obstruction of justice untuk menghindari tanggung jawab dan penghilangan barang bukti yang ada. Nah, saya kira ini yang kemudian menjadi concern kami. Siapa yang kemudian terlibat di dalamnya? Kami mendesak polisi untuk memang segera menyelesaikan persoalan ini, dan ini menjadi upaya pengembangan yang penting untuk dilakukan dalam kasus ini. Bu Zakiah, tapi juga menjadi pertanyaan juga nggak dari pihak keluarga maupun dari kuasa hukum? Ini kan pelaku melakukan penggantian itu di kantor polisi pada saat siang hari begitu. Kok berani begitu? Ya, kami juga mempertanyakan itu ke kepolisian.
sebenarnya siapa yang melakukan ini? Dari pihak pelaku itu siapa? Itu yang penting. Jadi master of mind-nya ini kan penting. Siapa di belakang layar yang melakukan penggantian ini? Dan ini dilakukan pada saat barang bukti itu sudah berada di pihak kepolisian. Tapi kuasa hukum sudah tahu ataupun mencurigai siapa kemudian yang memberikan perintah itu? Ya, kami masih menunggu informasi yang pasti dari kepolisian untuk soal ini. Baik, Pak Sutradi, kok bisa sih polisi kecolongan siang hari diganti loh plat nomor, ini kan barang bukti, Pak Sutradi. Ya, itu jadi kalau saya menduga ya, ini memang suatu hal yang harusnya tidak perlu terjadi. Tapi memang penyimpanan barang bukti ya, saya dulu pernah dinas di Polres Temanggung. Ini kan di Sleman. Di Polres sana itu tidak punya rumah rubasan tuh, rumah penyimpanan barang bukti sitaan itu nggak ada. Jadi kalau ada apa-apa bukti ya cuma ditaruh di halaman saja kan gitu kan. Ditaruh di halaman saja. Sehingga jangankan di situ, uang di dalam gudang aja dulu juga ada yang hilang. Apalagi yang di situ ya. Dulu di barang sitaan itu ada yang kadang-kadang apanya spionnya hilang dan sebagainya. Ini yang itu di halaman kemudian bisa terjadi proses penggantian plat nomor itu pun katanya kan sudah izin. Karena kalau tanpa izin dari polisi setempat pasti nggak akan dikasih itu orang itu ngambil apa plat nomor itu. Tapi mungkin dia ini isinya hanya pada penjaga di penjagaan depan itu yang nggak ngerti masalah keamanan barang bukti itu sehingga itu bisa terjadi. Tapi intinya menurut saya gini, ini jelas satu pidana yang lain yang baru. Tinggal kita lihat nanti apakah ini pengemudi itu juga ikut-ikutan nyuruh ganti apa tidak, atau inisiatif untuk mengganti itu dari yang punya mobil itu sendiri. Nah ini sebenarnya ini suatu langkah yang konyol kemarin itu. Dia tadinya mau takut-takut untuk terlibat di situ, malah dia menunjukkan keterlibatannya itu dengan mengganti itu. Jadi blessing in disguise ini menurut saya. Nah, jadi saya kira ya pasti polisi ini akan menelisik ya. Itu kok bisa terjadi itu siapa yang nyuruh, kemudian nih peranannya yang melakukan itu apakah dia ada kaitannya dengan pelaku yang lalu lintas atau apa tidak, pasti akan diselidiki. Tapi kalau saya nggak bisa menduga ya itu. Jadi yang saya yakini adalah polisi sekarang pasti akan menjurus pada dua penyidikan itu. Dan kalau untuk transparansi di sini saya ingin menyerahkan kembali ya pada polisi itu. Ini kebiasaan polisi lama itu ya, Bu. Itu kalau menyidik itu biasanya nggak mau ngasih perkembangan penyidikan itu kepada yang bersangkutan. Akibatnya apa? Dituduh polisi ini menutup-nutupi langkah-langkah yang sebetulnya sudah dilakukan, tapi kemudian ditutup-tutupi hanya untuk menutupi kepentingan pihak tertentu. Ini yang mestinya dirubah daripada cara polisi berkomunikasi pada masyarakat itu ya. Terutama mestinya kalau dalam hal ini Ibu sebagai kuasa hukum ya yang itu dari pihak UGM ya itu. Itu mestinya perkembangan selanjutnya itu disampaikan. Oh iya kemarin memang ada penggantian plat nomor. Sekarang kita lagi usut ke sini. Yang dapat kita baru gini. Itu lebih baik begitu ketimbang kita diam-diam kemudian nggak menyampaikan, hanya nanti akan disampaikan di pengadilan. Itu menurut saya sudah cara yang keliru. Sekarang itu nggak bisa ditempuh kayak gitu lagi. Dan saya ini juga masih berdebat dengan teman-teman di polisi sendiri dalam hal ini ya. Untuk mengenai keterbukaan penyampaian kepada publik mengenai penyidikan ini. Itu kadang-kadang polisi beralasan bahwa wah ini apa harus dirahasiakan, nanti kita nyari yang lain susah. Padahal itu merugikan polisi, malah dituduh dia tuh nutup-nutupi kebenaran kan gitu. Nah itu jadi padahal kalau disampaikan pun bahkan mungkin ada ditambah informasi dari yang disampaikan itu. Jadi ini masalah ini menurut saya poinnya ada di situ ya. Sekarang harusnya polisi lebih transparan dan betul-betul adil ya itu tadi dalam menerapkan pasal ya untuk laka lalu lintasnya, dan kemudian adil juga dalam menentukan siapa pelaku daripada penggantian plat nomor itu, apakah ada kaitannya dengan pelaku lalu lintas atau di pihak lain, dan siapa yang mempunyai inisiatif untuk mengganggu itu dan apa motifnya, itu harus dibuka. Apapun alasannya ini termasuk obstacle of justice sudah jelas, karena untuk mengkaburkan itu kan penyebab. Itu saya kira. Ya, baik. Saya ke Bu Zakia. Bu Zakia, apakah dirasa ada informasi yang mungkin belum sepenuhnya disampaikan kepada keluarga? Apakah dari awal sampai saat ini proses penyelidikan ini semuanya transparansinya sesuai dengan harapan dari pihak keluarga, Bu Zakia?
Untuk sementara waktu kami kemarin memperoleh pada saat gelar perkara dan setelah ini kami akan terus mengikuti mulai dari soal kami meminta tidak hanya soal plat nomor, kami juga masuk ke soal tes urin, kemudian proses yang selama ini berlangsung, apakah benar bahwa tersangka yang kemudian memang berada di tahanan dan hal-hal lain terkait dengan proses penyidikan, kami akan terus mengikutinya. Itu adalah hak bagi dalam proses hukum, ini hak adus yang memang harus diberikan dari kepolisian kepada kami kuasa hukum, dan nanti kami akan terus mengikutinya. Selain itu kami juga saat ini sedang mengembangkan upaya-upaya sampai ke perlindungan saksi korban untuk memastikan bahwa para saksi itu bisa melakukan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat, diketahui dan pada saat itu disaksikan. Demikian. Ya, Bu Zakia, informasi dari pihak kepolisian yang kemudian didapatkan oleh kami adalah ada 3 orang sebagai saksi kemudian yang saat ini sedang diperiksa. 1 yang kemudian melakukan penggantian dan kemudian 2 orang lainnya yang informasinya menyuruh orang tersebut untuk melakukan penggantian tersebut. Apakah pihak kepolisian menyampaikan siapa ketiga orang ini kepada pihak kuasa hukum? Belum sampai ke sana, belum sampai ke siapa 3 orang ini, tetapi baru sampai ke 3 orang itu yang kemudian diperiksa. Kami menunggu dan besok kami akan terus mengejar proses ini untuk keadilan tentu saja dan harapannya transparansi atas proses seperti tadi sampaikan Pak Su tadi, tidak harus menunggu sampai ke pengadilan, tetapi sejak mulai penyidikan itu harusnya memang sudah transparan. Hubungan dengan pelaku juga tidak disampaikan 3 orang pelaku ini, 3 orang saksi ini, Bu Zakia? Bagaimana? Ya, Bu Zakia, tiga saksi ini apakah juga tidak disampaikan hubungannya dengan pelaku kepada keluarga? Belum. Apakah ini pihak suruhan atau kemudian orang yang memang memiliki inisiatif, tapi yang pasti memang kami ingin mengetahui siapa sebenarnya otak di belakang layar dari upaya penggantian ini dan bagaimana kemudian proses itu bisa dilakukan, apalagi ini dilakukan di kepolisian. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Su tadi. Pak Su tadi, kalau misalnya memang ditemukan 3 orang saksi ini ternyata memiliki hubungan kekerabatan ataupun mengenal dengan pelaku yaitu Kristiano, ini kira-kira seberapa besar pengaruhnya terhadap kasus ataupun pidana obstruction of justice? Pak Su tadi. Ya, kalau seandainya terbukti bahwa itu mengganti plat nomor itu adalah suruhannya daripada pelaku, ya itu masih menambah besar. Karena itu dari hukumannya sendiri itu mengakibatkan orang meninggal sendiri itu ancamannya 12. Tapi kalau untuk obstruction of justice itu cuma 9 bulan itu hukumannya itu. Itu jadi kalau dikumulasikan hukumannya kayak gitu. Tapi ini ya penggantian plat nomor itu tadi Bu ya pasal 280 itu adalah pelanggaran apabila plat nomornya tidak sesuai dengan standar. Kalau ini masalahnya bukan menggunakan plat nomor yang tidak standar. Jadi mungkin tidak kena 280 itu tadi kena obstruction of justice ini gitu. Ibu nanti bisa ngejar ke situ Bu jadinya. Gitu ya. Kalau ngejarnya kepada 280 itu cuma pelanggaran itu bukan kejahatan itu. Tapi kalau obstruction of justice mengganti plat nomor palsu itu kejahatan itu. Itu kira-kira begitu Pak. Jadi kalau tadi kalau Bapak tanya mengenai berat ringannya kepada pelaku itu tergantung daripada nanti kalau memang terbukti dia ikut-ikutan di dalam mengganti plat nomor ya pasti dia kena pasal yang tambahan itu. Tapi kalau tidak ya hanya kena pasal yang 312 ya ayat 4 yaitu bahwa dia melakukan yang membahayakan sehingga menimbulkan kematian orang lain. Itu pasal itu ancamannya 12 tahun itu. Itu kira-kira gitu. Ke Bu Zakia, apakah ada upaya damai begitu yang diminta ataupun diinisiasi dari keluarga pelaku terhadap keluarga Argo sendiri supaya kemudian tidak menyelesaikan kasus ini lewat hukum, Bu Zakia? Ya, saya kira segala upaya mesti dilakukan oleh kami paham betul untuk soal seperti ini segala sesuatu dilakukan oleh pihak pelaku atau tersangka. Dan upaya-upaya untuk bertemu itu memang sudah dilakukan, tetapi sampai saat ini kita harus berpihak kepada korban dan keluarganya sampai kapan kemudian secara mental siap untuk melakukan pertemuan. Tetapi bagaimanapun juga, kalaupun pertemuan itu diadakan, kemudian kita sudah berdiskusi dengan keluarga korban, soal hukum harus jalan terus on the right track.
Jadi ini tidak akan dibiarkan, artinya pertemuan, kalaupun suatu saat akan ada pertemuan, itu tidak akan mempengaruhi proses hukum yang ada. Dan semuanya harus menghormati proses hukum yang ada. Demikian. Baik, Bu Zakia, Pak Sutadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.